Nyonya, sabar ya. Jalanan sangat macet sekali hari ini. Iya, bodyguard. Hati-hati aja ya naik mobilnya. Ah, tumben papa nggak naik helikopter ke kantor. Ya mah, soalnya agenda hari ini tuh di kantor pusat. Papa nggak enak kalau naik helikopter. Yang lain kan soalnya naik mobil, mah. Ya juga sih ya. Emangnya hari ini ada apa sih, Pak? Kok tumben mama disuruh ikut? Asisten, tolong bantu jelaskan ya. Baik, Pak Raja. Untuk hari ini, agenda Pak Raja dan Bu Isabel itu adalah rapat umum. Rapat umum untuk membahas itu, asisten. Rapat umum untuk membahas tentang kedatangan pejabat dari luar negeri. Dan rapat ini akan dipimpin oleh Pak Suryo Mandala. Oh gitu toh. Iya Bu Isabel, hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Selebihnya nanti akan disampaikan saat rapat. Terus, fungsi ibu-ibu pejabat saat rapat umum itu apa ya, asisten? Untuk detailnya saya kurang tahu Bu Isabel. Yang pasti Bu Bianca Mandala akan hadir juga hari ini. Makanya seluruh ibu-ibu pejabat juga harus hadir hari ini. Bianca? Kenapa, Mah? Mama itu udah mau aja, Pak, ketemu sama si Bianca. Masalah ibu yang direndahin di restoran Siren itu, Mah? Iya, Pak. Mama itu masih kesel aja sama dia. Bisa-bisanya ya dia itu merendahkan ibu seperti itu. Papa ngerti, Mah. Papa juga kesel banget ibu direndahkan sama Bu Bianca. Tapi Mama jangan gabungin hal ini ke pekerjaan ya, Mah. Kalau urusan pekerjaan, kita harus tetap profesional. Benar juga kata Papa. Maaf ya, Pak, Mama terlalu baper. Gak apa-apa, Mah. Itu wajar kok. Tapi di ruang rapat nanti, Mama harus ngelupain hal itu sejenak ya, Mah. Iya, Pak. Tuan, Nyonya, sebentar lagi kita akan sampai di gedung rapat Kota Jakawarna. Para Raja dan Bu Isabel bisa bersiap ya. Wah, ternyata rame juga ya, Pak, pejabat-pejabat yang hadir. Jelas lah, Mah. Namanya juga rapat umum. Harusnya sih 100% pejabat hadir hari ini. Iya, Pak. Itu Pak Suryo, Pak. Wah, keren banget ya Pak Suryo. Jelas lah, kan suaminya Bu Bianca. Namanya juga pejabat tertinggi di negara ini. Pasti orangnya beda lah sama kita. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam rapat umum Kota Jakawarna. Rapat ini saya pimpin langsung karena ini menyangkut agenda penting di tingkat negara. Jadi, kita akan menerima kunjungan pejabat tertinggi Inggris dalam waktu dekat di kota ini, di Kota Jakawarna. Wah, tentu ini bukan agenda yang biasa, karena ini menyangkut tentang citra negara kita di mata internasional. Oleh karena itu, saya harap setiap pihak memahami posisi dan peran kalian masing-masing. Saya tahu ada salah satu pemimpin daerah yang merasa tersanjung karena daerahnya akan menjadi tempat kunjungan. Memang Kota Jakawarna ini dipilih untuk menjadi tempat kunjungan. Tapi jangan merasa ini menjadi pilihan utama. Masih banyak kok kota-kota lain yang jauh lebih besar dan jauh lebih dikenal dari Kota Jakawarna. Jadi saya mohon jangan merasa bangga terlebih dahulu ya. Dalam agenda ini, pemerintah pusat tetap menjadi penanggung jawab utama. Semuanya harus sesuai dengan arahan saya. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi. Tugas pejabat kota cukup membantu alur yang sudah ditentukan. Saya tidak mau
ada yang tampil berlebihan. Apalagi sampai ingin menjadi pusat perhatian. Ingat, pejabat yang datang itu untuk urusan negara, bukan hanya untuk melihat satu kota saja. Jadi tolong jaga posisi kalian masing-masing dan jangan sampai ada yang melewati batas. Untuk penjelasan detail akan dijelaskan oleh divisi masing-masing. Baik, sekian rapat kali ini. Terima kasih. Asisten, selanjutnya saya harus ngapain ya, asisten? Bu Isabel harus menuju ruangan ibu-ibu pejabat. Nanti di situ ibu akan berkumpul dengan ibu-ibu pejabat yang lain. Pak Raja, setelah ini Pak Raja harus bertatap muka langsung dengan Pak Suryo untuk memperjelas agenda kunjungannya. Baik, asisten. Pak Suryo. Raja. Rapat tadi sepertinya sudah cukup jelas ya, Raja. Saya tidak mau ada kesalahpahaman di sini. Siapa? Saya sudah mendengarkan semuanya. Bagus. Saya soalnya sering sekali melihat ada pejabat kota yang merasa lebih tinggi. Padahal ini hanyalah agenda negara, bukan kunjungan cuma ke satu kota. Saya mengerti. Jujur saja, Raja. Saya itu sempat heran. Kenapa kota Jakawana ini bisa masuk ke salah satu agenda? Padahal kota ini kan tidak terlalu istimewa. Fasilitas di sini kan standar. Pengaruhnya juga tidak terlalu besar ke negara ini. Jadi, kamu jangan merasa kalau pejabat luar negeri itu datang karena kemampuan kamu. Saya tidak pernah merasa seperti itu, Pak. Bagus. Bagus. Saya mau kamu tetap sadar ya. Kalau kedudukan kamu itu jauh di bawah saya. Nanti kalau pejabat luar negeri itu datang, kamu cukup mendampingi saya ya. Kalau bisa, kamu cuma berdiri di belakang saya. Baik, Pak. Saya tidak mau ya kamu tiba-tiba berbicara dan so akrab dengan pejabat luar negeri itu. Paham. Apalagi sampai bawa-bawa kekayaan atau bisnis pribadi kamu. Ingat, jabatan kamu itu cuma pejabat tertinggi tingkat kota, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Ya, Pak. Saya tahu posisi saya. Bagus. Bagus. Kalau kamu sampai melangkahi saya, suasana itu jadi tidak enak. Ya, saya mengerti, Pak. Saya itu berbicara seperti ini bukan tanpa alasan ya, Raja. Tapi agar semuanya itu berjalan sesuai rencana. Baik, terima kasih atas arahannya ya, Pak. Saya harap kamu bisa jaga sikap ya. Karena kota kamu ini cuma jadi tempat, bukan tujuan utama. Baik, Pak. Itu saja yang saya mau sampaikan hari ini. Saya pergi dulu ya. Ibu-ibu, mana nih Bu Isabel? Kok belum datang sih? Iya ya, nggak ngehargain Bu Bianca banget ya. Selalu aja dia itu kayak gitu ya, nggak pernah menghargai orang. Sudah ibu-ibu, biarkan saja. Saya sudah biasa tidak dihormati oleh dia. Bu Bianca itu terlalu baik sama Bu Isabel. Sekali-sekali ya Bu, Bu Isabel itu harus dikasih tahu Bu. Biar nggak keterusan Bu, nggak sopannya. Ya, nanti saya akan bicara dengan dia.
Ini Bu Isabel datang nih. Maaf ya ibu-ibu, saya terlambat. Tadi saya bingung nyari ruangan ini. Ya alasan aja deh Bu Isabel ini. Saya bicara jujur kok Bu. Saya beneran bingung nyari ruangan ini. Hei Isabel, kamu sering ikut rapat seperti tadi? Tidak terlalu sering Bu Bianca. Hanya saat diperlukan saja. Pantas saja ya. Kamu terlihat kaku saat rapat. Iya Bu Bianca, saya lihat Bu Isabel itu cuma pelongo-pelongo aja. Mungkin Bu Isabel bingung ya, kan soalnya topiknya berat banget bagi dia. Wajar sih, namanya juga istri pejabat kota baru. Wajar sih kalau Bu Isabel cuma diam. Ini kan acara besar. Apalagi levelnya sudah internasional. Iya Bu Bianca, ini kan acaranya beda sama tingkat kota. Kalau acara kayak gini kan lebih beresiko. Bu Bianca hebat sekali loh. Nggak semua orang loh bisa menjalankan agenda seperti ini. Istri pejabat kota baru mah mana tahu ya agenda seperti ini. Isabel, kamu terlihat capek sekali ya hari ini. Tidak Bu Bianca, saya baik-baik saja kok. Rapat seperti ini memang sangat melelahkan sekali, Isabel. Apalagi kalau kamu belum terbiasa dengan acara besar seperti ini. Kelihatan banget loh, Bu Isabel capek. Ya wajar sih. Agenda ini kan beda banget sama yang sering dilakuin sama Bu Isabel. Kalau cuma program bagi-bagi mah, semua orang juga bisa. Makanya, tidak semua orang bisa berada di kalangan seperti ini. Saya hanya datang untuk mendampingi suami saya. Saya sudah melakukan yang terbaik hari ini. Hah? Terbaik? Yakin Bu Isabel? Emang beda banget ya kualitas istri pejabat tingkat negara sama istri pejabat tingkat kota. Yang satu cuma terbiasa di acara kecil, yang lagi satu terbiasa di acara internasional. Saya yakin setiap acara pasti punya tanggung jawabnya masing-masing. Iya, tapi tidak semua tanggung jawab itu setara, Isabel. Makanya, kamu itu harus tahu posisimu. Iya Bu Bianca, tumben sekali loh. Saya berbicara dengan istri pejabat yang tidak ada bobotnya sama sekali. Sangat buang-buang waktu sekali ya. Mending saya pergi dari sini. Ibu-ibu, ayo kita pergi yuk dari sini. Mama capek ya hari ini. Iya, Pak. Mama capek banget. Mama kenapa, Ma? Tadi pas ngeteh, Mama nggak diapa-apain kan sama mereka? Mama itu ngerasa kecil banget, Pak. Maksud Mama itu ngerasa nggak pantas ada di situ, Pak. Mereka itu terus merendahkan Mama. Mama itu dianggap nggak ngerti apa-apa. Mama juga dibilang nggak pantas berada di jabatan ini, Pak. Papa minta maaf ya, Ma. Kenapa Papa yang minta maaf? Ini kan bukan salahnya Papa. Papa ngerasa gagal ngelindungin Mama hari ini. Tapi Papa juga direndahkan kan sama Pak Suryo. Kok Mama tahu? Dari cara Papa masuk rumah, itu Mama udah tahu kok, Pak. Ya, Ma. Tadi Pak Suryo berbicara seolah-olah Papa ini nggak ada artinya. Papa kesel ya? Papa itu diperlakukan seperti orang yang nggak penting. Bahkan ya, Ma, besok Papa disuruh duduk di belakang. Padahal Papa udah bekerja keras ya buat kota ini. Itu yang bikin Papa jadi ingin makin bertahan, Ma. Papa nggak mau kota Jakawara ini diremehkan. Mama juga, Pak. Mama itu bukan mau dipuji, tapi Mama cuma pengen dihargai di sini. Ma, apapun yang mereka katakan, Papa bakal selalu bangga sama Mama. Tapi Mama takut, Pak. Mama takut akan terus diinjak-injak seperti ini. Papa janji, Papa gak bakal ngebiarin itu selamanya. Caranya, Papa bakal buktiin. Tapi bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil. Apapun yang terjadi,
Mama bakal terus mendampingi Papa. Makasih ya, Mah. Mama adalah satu-satunya kekuatan bagi Papa. Terus, Putri? Iya, Putri yang kedua. Yaudah, Pak. Ayo kita istirahat yuk, Pak. Kita udah ngelewatin hari yang berat banget hari ini. Iya, Mah. Besok kita mulai hari dengan lebih baik ya, Mah. Iya, Pak. Kelihatan sekali ya, Raja. Kalau kamu sangat tegang sekali hari ini. Tidak juga kok, Pak Suryo. Sudahlah, Raja. Kamu itu memang tidak terbiasa menghandle acara besar seperti ini. Jadi kamu terlihat tegang seperti ini. Ingat ya, Raja. Kamu hanya perlu mendampingi. Tidak perlu ikut campur. Mengerti? Mengerti, Pak. Pak Suryo. Ya. Sebentar lagi pejabat luar negeri Pak Alexander dan Bu Eleanor akan datang, Pak Suryo. Mereka bisa bahasa negara kita, kan? Bisa, Pak Suryo. Karena dulu Pak Alexander dan Bu Eleanor itu berkuliah di sini. Jadi mereka bisa berbahasa negara ini. Bagus. Ini dia, Pak Suryo. Mereka sudah datang. Selamat datang di negara kami. Suatu kehormatan sekali bisa menerima kunjungan dari pejabat tertinggi di negara Inggris. Terima kasih. Saya sudah menantikan kunjungan ini dari sangat lama sekali. Perkenalkan, saya adalah Suryo Mandala, pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Senang bisa bertemu dengan Anda. Dan ini adalah Pak Raja Semesta, pejabat tertinggi di kota ini. Di kota yang Pak Alex sedang kunjungi. Raja? Raja Semesta? Iya, Pak, saya Raja Semesta. Saya sangat tidak menyangka sekali bisa bertemu Anda di tempat ini. Maksud Pak Alex apa ya? Saya sudah mengenal nama Raja Semesta jauh sebelum kunjungan ini akan dilaksanakan. Nama Raja Semesta ini sering menjadi perbincangan di dunia bisnis internasional. Sepertinya Pak Alex terlalu berlebihan. Saya itu cuma manusia biasa. No. Saya tidak melebih-lebihkannya. Tapi nama kamu itu memang sudah sangat terkenal sekali di dunia bisnis internasional. Terima kasih ya, Pak, atas sanjungannya. Perusahaan Anda berjalan di beberapa negara, kan? Ya, Pak Alex. Kebetulan bisnis saya memang tersebar di berbagai negara. Hebat sekali. Tapi yang membuat saya tertarik itu bukan tentang keuntungannya. Lalu apa, Pak Alex? Tapi perusahaan kamu itu sangat hebat sekali. Bisa konsisten loh di program sosial, bantuan pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Iya, Pak Alex. Itu sangat jarang sekali loh dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Perusahaan kami hanya mencoba berbagi semampu kami. Justru itu yang sulit. Banyak pengusaha yang mampu, tapi tidak banyak yang mau melakukan itu. Iya, Pak, memang tujuan perusahaan kami untuk membantu orang lain. Saya juga dengar di berita, kalau Pak Raja Semesta ini sangat dermawan sekali kan kepada para masyarakat. Saya yang melakukan semampu saya, Pak Alex. Tapi itu sudah luar biasa sekali loh pencapaiannya. Sekolah gratis, kesehatan gratis, bantuan di mana-mana. Itu bukan semampunya saja, tapi itu sudah hasil kerja maksimal. Tapi semua itu berjalan karena izin dari pejabat di pusat. Tentu, tapi tetap saja pelaksanaannya tetap bergantung kepada pejabat tinggi tingkat kota, kan? Saya sangat penasaran sekali dengan kamu, Raja Semesta. Penasaran gimana ya, Pak Alex? Saya itu sangat penasaran sekali. Bagaimana kamu bisa membagi waktu antara mengurus bisnis besar
dan mengurus masyarakat yang sangat banyak sekali. Itu hasil kerja banyak pihak, Pak. Bukan saya sendiri. Tetap saja, Raja. Pemimpinlah yang menentukan arah. Iya, Pak Alex. Saya pribadi sangat menghormati orang yang mau turun langsung ke lapangan. Bukan hanya bekerja dari balik meja kantor. Saya rasa ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Khususnya tentang bisnis dan pengelolaan masyarakat. Saya sangat terbuka dengan hal itu, Pak Alex. Tentu, Pak Alex. Kita bisa mengatur waktunya nanti agar kita bisa berbincang-bincang lebih dalam. Sejujurnya, Pak Suryo, saya lebih ingin berdiskusi dengan Pak Raja, bukan dengan Anda. Dengan senang hati, saya tidak sabar untuk berdiskusi dengan Bapak. Paling suka dengan pemimpin yang tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi menunjukkan hasil nyata. Mari kita lanjutkan pertemuan ini. Saya rasa ini akan menjadi kunjungan terbaik saya. Mari Pak Alex, kita masuk ke ruangan. Baik Pak Raja. Raja semesta. Bisa-bisanya ya, kamu melangkahi saya, yang pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ajudan? Ya Pak Suryo. Di mana Bianca? Bu Bianca sedang bertemu dengan Bu Eleanor bersama ibu-ibu pejabat yang lainnya. Semoga saja Bianca berhasil mengambil hati Bu Eleanor. Sebisanya ya, Raja mencoreng harga diriku. Perhatian semuanya. Sebentar lagi, kita bakal kedatangan pejabat dari Inggris, yaitu Bu Eleanor. Jadi saya harap kalian semua bisa jaga sikapnya, agar Bu Eleanor bisa nyaman di sini. Baik, Bu Bianca. Isabel, kenapa kamu diam aja? Deg-degan kali Bu Bianca. Bu Isabel kan nggak biasa ikutan acara penting kayak gini. Lebih baik kamu diam terus ya seperti ini, agar kita tidak malu dengan kelakuan kamu. Kelihatannya Bu Eleanor sudah sampai. Selamat datang Ibu Eleanor. Ini adalah ruangan tea, khusus untuk ibu-ibu pejabat. Thank you. Tempatnya itu sangat nyaman sekali. Tentu, karena saya selalu menyiapkan yang terbaik untuk ibu-ibu pejabat. Iya Bu Eleanor, Bu Bianca ini emang paling detail kalau urusan seperti ini. Dari dulu, Bu Bianca ini emang yang paling sigap kalau ngurus acara seperti ini Bu Eleanor. Semua acara besar itu ya pasti bakal sukses di tangannya Bu Bianca. Wah, keren sekali ya. Ini siapa? Itu Isabel, istri dari pejabat tingkat kota Jakawarna. Salam kenal ya Isabel. Iya Bu Eleanor, saya juga senang bisa berkenalan dengan Bu Eleanor. Bu Eleanor baru pertama kali ya ke kota Jakawarna? Yes, ini pertama kalinya saya kesini. Pasti kaget ya Bu, lihat kota kecil kayak gini. Tapi lumayan sih Bu, buat jalan-jalan. Ya begitulah Bu Eleanor. Kota ini memang sangat sederhana sekali. Jauh beda lah sama kota-kota besar. But menurut saya kotanya sangat hangat sekali. Hangat memang iya. Tapi tidak semua kota bisa siap untuk acara besar seperti ini. Bu Eleanor, tasnya sangat cantik sekali. Itu tas limited edition ya? Pasti harganya sangat mahal sekali. Oh, this bag. Ini tas sudah lama. Kebetulan, it's a gift for me. Tapi kelihatannya sangat mewah sekali ya. Saya menggunakan bag ini karena ini nyaman sekali, bukan karena kemewahannya. Maaf Bu Eleanor,
saya pernah membaca tentang yayasan ibu. Kamu tahu? Iya tahu bu. Untuk yayasan itu menaungi bantuan pendidikan di beberapa negara kan? Wah, kamu tahu itu semua? Iya bu, saya juga cukup sering terlibat di berbagai kegiatan sosial. Walaupun skalanya itu masih kecil. Justru yang kecil itu penting. Kalau tidak ada yang kecil, hal besar itu tidak akan digapai. Iya bu, saya setuju. Kegiatan sosial itu bukan sekedar nominal, tapi tentang keikhlasan. Saya sangat suka sekali dengan cara berpikirmu. Terima kasih ya bu. Bu Eleanor pasti sering ya hadir di acara gala besar. Tidak terlalu, saya lebih suka dengan kegiatan sosial. Saya lebih suka bertemu dengan masyarakat dan mendengar cerita mereka. Itu jauh lebih berharga buat saya. Saya juga sering melakukan itu di kota Jakawarna ini. Wah, kapan-kapan kita harus bertukar cerita lagi ya Isabel? Dengan senang hati bu. Saya sangat senang sekali bertemu dengan kalian semua. Tapi, saya paling menikmati percakapan dengan Isabel. Suatu kehormatan sekali bu, bisa berbicara dengan ibu. Isabel, mungkin nanti kita bisa berbicara lagi ya tentang program sosial. Dengan senang hati, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Saya harus mendampingi suami saya. Iya, Bu. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama, Isabel. Bu Eleanor kok lebih dekat sama Bu Isabel sih? Iya. Kan Bu Bianca itu istri pejabat tertinggi di negara ini. Kok bisa kalah ya sama Bu Isabel? Ternyata Bu Eleanor itu lebih tertarik sama kegiatan sosial ya. Dan nggak tertarik sama sekali sama kemewahan. Dasar menyebalkan sekali. Bu Bianca, ada apa? Bu Bianca harus segera ke depan gedung. Karena pejabat Inggris akan segera pulang dari gedung rapat ini. Ibu-ibu, saya permisi. Hari ini benar-benar kunjungan yang sangat berkesan sekali bagi saya. Iya, kami sangat tidak menyangka loh. Kami bisa banyak menemukan hal baru di sini. Tentu, saya sangat senang sekali kalau kunjungan ini berkesan. Tapi jujur saja, yang paling membuat saya nyaman adalah berdiskusi dengan Raja. Terima kasih ya Pak Alex. Iya, saya juga sangat senang sekali bisa berbincang dengan Isabel. Saya juga senang, Bu, bisa berbagi dengan Bu Eleanor. Raja, cara berpikir kamu itu sangat jarang sekali dimiliki oleh pejabat yang lain. Saya hanya mencoba untuk mendengarkan masyarakat. Justru itu poin pentingnya. Isabel, aku harap kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Dengan senang hati, Bu. Dan jika ada kesempatan, aku ingin melihat langsung program sosial yang tadi kamu ceritakan. Pintu kota Jakawarna ini akan selalu terbuka untuk ibu. Saya rasa kota Jakawarna ini akan berkembang dengan sangat baik di tangan pemimpin yang tepat. Terima kasih Pak Alex. Itu menjadi motivasi besar bagi kami. Jaga kota ini baik-baik ya. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Sampai bertemu lagi ya, Raja Semesta. Sampai bertemu lagi ya Pak Alex. Kami pergi ya. Hati-hati ya Bu Eleanor. Pak, iya Mah. Ternyata hari ini berjalan di luar dugaan ya Pak. Iya Mah, Papa senang banget Mah. Mama juga Pak. Kurang ajar. Kurang ajar sekali. Mereka berdua itu. Iya. Aku kesal sekali hari ini. Tidak boleh berdiam diri begitu saja. Mereka sudah benar-benar mencoreng harga diri kita. Kamu harus membalas perbuatan mereka. Pasti. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!